Kita kembali ketemu di udara ya untuk segmen kita hari ini. Baik, mudah-mudahan kita bisa terus survive ya. Luar biasa. Nah, mungkin bisa disampaikan sahabat Manakara aktivitas kesibukan relawan TIK seminggu terakhir atau sebulan terakhir ini apa saja, Kak? Iya, untuk sepekan terakhir ini kami ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi konsen teman-teman di relawan TIK, khususnya di relawan TIK Kabupaten Mamuju. Pertama, kemarin kita melakukan kerjasama dan kerjasama program ya bersama pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam hal mendorong teman-teman UMKM untuk go digital. Salah satunya dengan menggunakan platform bernama Kururio. Jadi kemarin itu memang kita konsen di sana, dan sampai hari ini teman-teman juga masih terus melakukan penyiapan infrastruktur agar teman-teman UMKM yang hendak menggunakan platform ini bisa betul-betul lebih survive lagi setelah mereka ikut bergabung dalam platform ini. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk bergabung di platform ini tidak harus membayar, jadi ada gratis ya teman-teman UMKM. Kalau mau bergabung silahkan. Kemudian yang kedua, sepekan terakhir ini kami sedang konsen terhadap kerjasama relawan TIK dengan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju bersama teman-teman di ICT Watch dan WhatsApp Indonesia. Teman-teman di relawan TIK konsen terhadap bagaimana upaya-upaya edukasi melalui literasi digital dengan beragam isu-isu strategis yang sedang digodok dari teman-teman ICT Watch dan WhatsApp itu sendiri. Jadi relawan TIK dilibatkan dalam program ini, dan secara khusus kalau di Sulawesi Barat itu ada 2 orang. Yang pertama yang mendapat mandat itu ya ada Pak Arhan di Polewali Mandar, dan di Mamuju saya sendiri yang ditunjuk untuk mengisi ruang-ruang atau peran literasi digital itu, yang kemarin beberapa hari lalu ya kita sempat konsultasikan dengan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju melalui Ibu Bupati. Mereka alhamdulillah memberikan support kepada kita untuk mendorong program ini menyentuh masyarakat prioritas, karena tentu kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, tetapi ada ruang-ruang prioritas yang telah menjadi catatan pemerintah daerah dan itu menjadi rujukan kita. Baik, jadi memang 2 agenda besar ini terkait dengan bagaimana mendorong UMKM menuju go digital, serta bagaimana terkait dengan literasi digital kepada masyarakat. Dan ini sudah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Bahwa sahabat Manakara RTIK ini tentunya bagaimana berkontribusi melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu nih, ini kan biasanya kalau kita talk show di sini biasanya cuma relawan TIK. Di sini sudah ada tambahan pegiat digital Jawara Internet Sehat. Mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa itu pegiat digital Jawara Internet Sehat? Kemarin di relawan TIK itu telah mengutus beberapa anggota, salah satunya saya didorong ke sana dan untuk membangun kerjasama dengan teman-teman ICT Watch dan WhatsApp. Di sana kita dibekali, di training untuk menjadi seorang trainer untuk program literasi digital. Ada hal-hal urgent yang menurut kedua lembaga ini, komunitas yang konsen terhadap literasi digital, yaitu ICT Watch dan relawan TIK, membangun kolaborasi di tingkat daerah, dan ini adalah program se-Indonesia. Ini menjadi konsen, dan teman-teman yang tergabung di sana disebut dengan Jawara Internet Sehat. Itu sesungguhnya, jadi Jawara Internet Sehat itu sesungguhnya mereka-mereka yang ada di seluruh Indonesia selaku pegiat digital yang konsen terhadap program-program literasi digital yang baik baru dijalankan atau telah dijalankan selama ini, dan mereka masuk dalam proses training oleh tim ICT Watch dan WhatsApp.
Oh, jadi dia ini nanti trainer yang akan memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Baik, sahabat Manakara, kita tahan dulu, jangan kemana-mana karena sebentar kita akan kembali lagi dan berdiskusi lebih banyak terkait dengan tema kita, yaitu Desa Sadar Literasi Digital, kolaborasi RTIK bersama ICT Watch dan WhatsApp. Tetap stay di 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju.
95,2 Rasa FM The Spirit of Mamuju. Anda masih mendengarkan Sapota, informasi seputar kita. Awali pagi dengan informasi ini seputar Mamuju. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada segmen Sapota Special Talk Show bersama relawan TIK Kabupaten Mamuju. Dan pada pagi hari ini kembali kami mengingatkan, kita membahas terkait dengan Desa Sadar Literasi Digital, kolaborasi RTIK bersama WhatsApp ICT Watch. Maksud kami bersama ICT Watch dan juga WhatsApp. Dan sahabat Manakara, Anda bisa berpartisipasi ya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ya. Boleh berkomentar langsung di status terbaru kami di Radio Suara Manakara. Dan juga Anda bisa telepon di 0811 45 60 1000. Sekali lagi 0811 45 60.000. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kak Salahuddin Sos selaku relawan TIK dan juga pegiat digital Jawara Internet Sehat. Kak, mungkin bisa dijelaskan, tadi sudah dijelaskan apa itu Jawara Internet Sehat. Nah, apa saja yang didapatkan nih Kak sebagai seorang trainer, Kak Salahuddin sebagai seorang trainer, apa saja yang sudah didapatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan ICT Watch dan juga WhatsApp bersama RTIK? Iya, kami di Jawara Internet Sehat itu dalam beberapa pekan terakhir terus dibekali bagaimana, salah satunya adalah bagaimana mengenali indikator-indikator hoax, salah satunya kan seperti itu. Kemudian bagaimana penggunaan internet yang aman dan penggunaan data pribadi. Jadi itu semua yang menjadi catatan penting dari pihak ICT Watch dan WhatsApp, bagaimana data-data pribadi itu harus tetap terjamin keamanannya, karena hari ini kita telah menjadi bagian dari teknologi digital itu sendiri yang tidak bisa kita pungkiri sedang sedang dalam posisi terikat dengan beragam fitur yang membutuhkan data-data pribadi. Nah, itu yang menjadi concern teman-teman di Jawara Internet Sehat ini, agar jangan sampai kita dengan mudah memberikan data pribadi sehingga kita tidak tahu data itu mau dikemanakan. Itu salah satu yang jadi concern kita di Jawara Internet Sehat. Kedua, salah satu materi-materi yang banyak ditekankan juga kepada kami, termasuk materi-materi praktis, termasuk salah satunya bagaimana public speaking bagi teman-teman trainer, karena ya namanya kita akan diterjunkan ke masyarakat, tentu tetap membutuhkan skill lain yang diharapkan mampu mengartikulasikan, menerjemahkan semua apa kepentingan-kepentingan dalam proyek literasi itu sendiri, sehingga selalu ada ilmu-ilmu praktis yang tetap dibutuhkan di sana sebagai sebuah skill bagi seorang trainer. Kemudian yang ketiga, kita diminta dalam posisi mengamati perilaku sosial masyarakat terhadap dampak atau efek-efek yang ditimbulkan oleh platform digital sebagai bagian dari ruang-ruang sosial baru hari ini. Jadi ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita, yaitu di mana misalnya media sosial itu sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat kita. Jadi tidak lagi bisa dipisahkan dari kehidupan kita, apalagi kalau yang sangat concern mengakses data-data atau informasi-informasi melalui medsos, sehingga reaksi-reaksi masyarakat itu menjadi sebuah fenomena baru yang muncul di tengah masyarakat, entah di desa, entah di kota, semua punya efek sosial baru, sehingga ini diberikan kepada kami semacam instrumen untuk mengamati kondisi-kondisi itu, sehingga para jawara, kami menyebutnya para jawara ini, saat turut diterjunkan atau dilibatkan di tengah kelompok masyarakat, tidak lagi canggung memahami kondisi sosial, tidak lagi canggung untuk mengartikulasikan bagaimana sih sesungguhnya pemahaman atau bahwa menciptakan kelompok masyarakat yang melek IT, melek digital dengan sehat, itu salah satunya. Jadi tidak sekedar melakukan edukasi agar masyarakat mampu menggunakan gadget misalnya, tapi mereka juga harus mampu harus didorong untuk mampu menemukan dan bagaimana platform ini bekerja membantu situasi sosial kita. Jadi itu sih sebenarnya yang secara garis besar di teman-teman di Jawara itu yang menjadi concern teman-teman di ICT Watch dan WhatsApp untuk dibekali sebelum mereka
turunkan ke lapangan. Baik, jadi memang ini yang menarik bahwa bagaimana kita mengenali perilaku sosial di masyarakat. Karena ini juga akan sangat berkaitan nanti mungkin secara nasional mungkin materinya secara umum, tapi kan setiap daerah pasti beda-beda pendekatan. Betul. Ini yang sangat kenapa kita membutuhkan piranti ilmu sosiologi untuk memahami itu, sehingga tidak betul-betul hanya ilmu tentang bagaimana menggunakan platform atau mengenali data-data di dunia digital, tapi bagaimana memahami kondisi sosial itu ya tentu membutuhkan instrumen ilmu sosial tambahan lain. Baik, kalau Kak Salahuddin sendiri menganalisa bagaimana sebenarnya perilaku sosial masyarakat dalam hal menuju digital ini? Ya, kalau khususnya menuju. Sebelum saya bicara tentang menuju secara umum ya di Indonesia, berdasarkan data yang dipaparkan teman-teman dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia itu menyebut seperti ini. Rupanya kita memiliki kecenderungan, kita bicara hoax ya, sebelum bicara perilaku, hoax itu menggelinding di sekitar jelang momentum politik misalnya, momentum politik. Kemudian ada momentum keagamaan. Ini sangat rentan. Ada dua itu, tetapi secara umum ada lagi isu-isu ras atau isu-isu yang mengarah pada sara. Jadi itu yang menjadi masalah secara umum di Indonesia. Kemudian bagaimana dalam perilaku sosial kita? Secara umum di Indonesia, gara-gara di medsos juga kita sampai muncul polarisasi. Polarisasi itu salah satu contohnya ada yang dikelompokkan dalam kelompok kampret, ada kelompok cebong, kayak gitu yang data-data yang ditemukan teman-teman Mavindo. Kemudian ketika kita breakdown masuk di secara di Kabupaten Mamuju ataupun di Sulawesi Barat, kita juga rasakan itu. Kita rasakan itu. Apalagi di Sulawesi Barat ini sebelum ada peraturan tentang pilkada serentak itu kita harus di Sulawesi Barat ini secara umum hampir tiap tahun pilkada loh. Hampir tiap tahun pilkada. Artinya kita melihat fenomena di medsos itu, baik di Facebook, di Instagram, di berbagai status WhatsApp story kan misalnya seperti itu, rata-rata kita terpolarisasi ke sana. Orangnya ini warna bajunya seperti ini, berarti orangnya ini, kita terbawa arus ke sana. Dan itu kondisi kita di Sulawesi Barat dan khususnya di Kabupaten Mamuju juga seperti itu. Dan dampaknya kemarin saya waktu pelatihan bersama dengan UMKM sempat kami sampaikan waktu diundang jadi narasumber. Saya sampaikan dengan tegas bahwa salah satu problem pelaku usaha UMKM kita khususnya di Kabupaten Mamuju, kita tidak bisa secara profesional menggunakan akun pribadi dan akun bisnis. Karena akun bisnis itu juga yang menjadi akun pribadi, kemudian berfungsi berfungsi antara keduanya. Jadi salah satunya digunakan untuk menjual, kedua digunakan juga untuk menghujat misalnya pendukung atau calon tertentu, sehingga pasca pilkada misalnya ketika unggulan mereka atau mereka yang jagokan di pilkada misalnya kalah, akhirnya itu berdampak ke bisnis atau usaha mereka, karena mereka mendapat hujatan bahwa jangan beli di produk si ini karena ini produknya pendukungnya si anu atau gitu. Kondisi yang malah justru sampai sekarang. Jadi pilkadanya boleh tahun ini tetapi dampaknya bisa bertahun-tahun. Dan ketika dibuatkan pola dilihat polanya sedemikian rupa, kita ini kan dalam rentang geografis ini kan variatif jadwal pilkadanya kemarin. Jadi pertama kita bersamaan pilgub dengan beberapa kabupaten yang lain, separuhnya lagi berlanjut lagi pada tahun berikutnya, dan itu terus yang berputar sehingga dampak polarisasinya itu juga sangat terasa karena orang masuk di pilkada itu selalu berkaca, ini ya kalau yang menang ini maka otomatis yang akan pilgub ini, sehingga polarisasinya itu betul berkutat di wilayah tingkat kabupaten, tetapi efeknya itu menjadi bias hingga tingkat provinsi. Itu dalam situasi politik, dan disitulah hoax sangat terbuka peluangnya untuk disebarluaskan.
Jadi menarik sekali ya, karena ternyata pegiat digital ini sampai menganalisis Iya, detail itu. iya, secara khusus Dan di inilah situ. dan ini Kak Salahuddin amati dan akan diprogramkan. Itulah menjadi bagian dari upaya kita bersama teman-teman ICT Watch dan WhatsApp agar masyarakat ini kita bantu, kita pandu agar mereka melihat bahwa penggunaan platform yang sehat itu seperti apa. Jadi bukan sekedar mereka mampu menggunakan platform digital, tetapi mereka harus dipandu, harus diingatkan bahwa ingat ada kondisi sosial yang mempengaruhi ketika ini terus berkembang secara tidak sehat. Nah, kalau begitu Kak, bagaimana nih bentuk kegiatan pegiat digital Jawara Internet Sehat nantinya? Iya, untuk sementara ini sifatnya luring atau secara langsung di tingkat kelompok masyarakat. Jadi secara khusus kami ingin sampaikan di Kabupaten Mamuju ini kita telah membangun komitmen bersama dengan pemerintah daerah melalui Ibu Bupati Mamuju yang telah memberikan support terhadap kita untuk bergerak bersama teman-teman yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju. Dan itu telah kita komunikasikan sehingga terpilih ada beberapa wilayah yang menjadi concern teman-teman binaan di Dinas Kominfo melalui misalnya komunitas atau kelompok informasi masyarakat yang diharap mampu menjadi instrumen setelah upaya edukasi itu dilakukan. Karena kita ingin seperti ini, kita tidak sekedar turun untuk melakukan sosialisasi, tetapi pasca sosialisasi itu kita juga mampu untuk membangun instrumen di tingkat desa misalnya atau di kelompok masyarakat misalnya agar mereka bisa menjadi bagian dari agen di tengah masyarakat untuk melakukan edukasi tindak lanjut sehingga program ini berkesinambungan. Jadi sustainabilitasnya itu tetap terjaga sehingga upaya menjaga kelompok masyarakat ini tetap berlanjut dengan baik sehingga selalu kami sampaikan begini. Prinsip kita di relawan TIK khususnya di Kabupaten Mamuju, jangan biarkan ada masyarakat kita yang tertinggal terhadap proses peradaban teknologi yang ditentukan oleh perkembangan teknologi hari ini, sehingga kita bisa sama-sama. Tetapi memang kondisinya akan sangat berat, tetapi kita harus tetap berupaya dan menyiapkan mereka agar mampu beradaptasi. Nah, ini yang paling penting, beradaptasi. Betul. Jadi menarik sekali sahabat Menekara. Jadi relawan TIK mengharapkan bahwa semua masyarakat ini tentunya harus terus didampingi agar mereka ini tidak kaku terhadap teknologi yang ada, tapi mereka mampu beradaptasi. Menarik apa pembahasan kita pada pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana karena sebentar kita akan kembali lagi. Tetap stay di 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju.
bersama dengan relawan teknologi informasi komunikasi Kabupaten Mamuju. Dan pada pagi hari ini kembali kami menyampaikan kita membahas terkait dengan Desa Sadar Literasi Digital, kolaborasi relawan teknologi informasi komunikasi bersama ICT Watch dan juga WhatsApp. Anda bisa memberikan pertanyaan di laman Facebook kami di status terbaru di Radio Suara Manakara, atau bisa telepon dan SMS langsung di 0811 45 60 1000. Kita tunggu sahabat Manakara ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Salahuddin, relawan TIK Kabupaten Mamuju dan pegiat digital Jawara Internet Sehat. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan nih Kak, seperti apa bentuk kegiatan Desa Sadar Literasi Digital yang dicanangkan oleh RTIK bersama ICT Watch dan juga WhatsApp? Ya, memang kita kemarin sewaktu melakukan konsultasi bersama dengan pemerintah daerah, ya. Kenapa kita terpikir sampai ke tingkat desa? Karena melihat infrastruktur SDM yang ada, justru di tingkat desa ini relatif tidak menjadi atensi para pihak untuk menjadi sasaran edukasi. Ada kecenderungan yang kami temukan, selama ini literasi digital itu hanya berpusat di tataran wilayah kota saja. Sementara perilaku penggunaan internet, penggunaan media sosial itu sudah menyasar hingga ke tingkat desa, dan ini penting untuk didampingi. Saya pikir mungkin tidak cukup kalau hanya sekedar menyasar masyarakat kota saja, sementara ada komunitas kelompok masyarakat kita yang tersebar di tingkat desa yang sebenarnya sangat butuh perhatian dan pendampingan terhadap penggunaan data-data dan penggunaan fasilitas internet itu sendiri. Sehingga itu saat dikonsultasikan dengan pemerintah daerah, rupanya itu disambut baik dan kita disiapkan instrumen yang bisa digunakan. Misalnya yang saya sebutkan tadi, ada kelompok informasi masyarakat yang bisa diikutkan atau diberdayakan dalam program ini secara bersama-sama agar berjalan secara berkelanjutan. Karena kita tidak mau ini hanya sekedar ceritanya pekan seremonial saja. Kita tidak mau seperti itu saja. Kita ingin memiliki dampak sosial yang positif terhadap peningkatan atau kualitas SDM masyarakat kita, dan jangan hanya sampai di pusaran ibu kota provinsi saja, tetapi juga mampu menyasar hingga tingkat desa. Karena bolehlah kita menyebut bahwa ada beberapa wilayah kita yang masih masuk dalam blank spot area, yang boleh jadi tidak ada jaringan. Tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, rupanya di daerah blank spot area ini juga penggunaan smartphone yang terakses internet itu sudah tinggi. Jadi cara mereka itu, perilaku berinternet mereka itu, mereka sudah memiliki, tetapi jaringan di kawasan tempat tinggal itu belum ada. Jadi cara mereka menyiapkan waktu luang untuk keluar dari desanya untuk mencari jaringan. Jadi ada perilaku seperti ini yang muncul di tingkat desa. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau tidak dilakukan pendampingan, kita khawatir efeknya menjadi blunder juga bagi pemerintah daerah kalau tidak dilakukan upaya-upaya persuasi lebih awal. Karena kita berharap begini, pengaruh-pengaruh dari ruang internet atau ruang media sosial itu banyak yang positif, tetapi tidak sedikit yang tidak baik. Sehingga ini penting untuk dilakukan pendampingan, diedukasi bahwa ini loh, misalnya termasuk akses informasi tentang dunia kesehatan ini penting. Salah satu kondisi kita hari ini mengapa vaksin itu cukup mandek, kenapa orang tidak percaya, karena mereka juga sumber referensinya hanya mengonsumsi informasi yang mengulik atau mengusik cara berpikir mereka untuk tidak menerima vaksin. Padahal mereka tidak mengetahui sumber informasi yang mereka dapatkan itu bukan dari para ahli. Itu jadi masalah. Karena proyek propaganda itu berjalan secara masif, tetapi piranti atau instrumen keilmuan yang dimiliki misalnya di tingkat desa sangat terbatas untuk memahami atau menelaah informasi itu seperti apa. Nah,
kehadiran kelompok informasi masyarakat inilah yang hendak kita mau berdayakan. Seperti apa mereka bisa diberdayakan untuk menjadi satu instrumen penting untuk membantu pemerintah, membantu kita semua dalam meluruskan, dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kondisi sosial kita ini tidak hanya bergerak dari rumah ke rumah, tetapi ada kondisi sosial yang sedang bergerak secara digital. Ini yang harus dilihat. Ada dunia maya namanya, yang pergerakan kehidupan sosialnya cukup cukup berbeda sesungguhnya dengan kondisi sosial seperti biasanya yang kita jalani, karena di ruang media sosial itu sangat berbeda kultur komunikasi yang dibangun. Kultur komunikasi yang dibangun di tengah masyarakat itu masih menganut misalnya ada sikap-sikap segan misalnya terhadap tokoh-tokoh masyarakat secara langsung untuk menyampaikan. Berbeda sekali dengan di medsos. Betul. Karena kita bisa melakukan komunikasi di arah secara langsung tanpa ada beban psikologis yang karena kita tidak mengetahui siapa orang yang jadi lawan komunikasi kita, tetapi hanya karena tersulut emosi saja, misalnya karena tidak sepaham. Ini kondisi-kondisi sosial yang kita tidak mengapa kalau misalnya ada desain nilai-nilai kultur atau nilai-nilai kearifan yang dibawa masuk ke ruang media sosial. Kita tidak khawatir ketika itu yang terjadi, tetapi kita khawatir ketika praktek-praktek kehidupan interaksi sosial yang ada di medsos yang nyaris tanpa ada batas-batas itu justru dibawa masuk ke ruang sosial secara nyata itu. Nah, ini yang harus tetap dilihat fenomena-fenomena ini, sehingga sekali lagi inilah salah satu argumentasi yang kita bangun mengapa edukasi literasi digital itu penting dilakukan dengan melibatkan para pihak yang memiliki kompetensi yang baik. Jadi menarik sih memang, karena betul sekali sampaikan Kak Sarudin bahwa memang tidak bisa dipungkiri di desa juga sudah ada internet. Bahkan mohon maaf, kita harus jujur, program Merasa beberapa desa itu kan butuh pendampingan juga pastinya. Betul. Karena saya secara pribadi juga kadang-kadang kalau ke desa-desa itu banyak biasa lihat anak nongkrong di kantor desa, dan sebagainya. Nah, ini kan tentunya butuh edukasi kepada masyarakat. Nah, tadi menarik ini apa yang disampaikan oleh Kak Salahuddin. Terus Kak, bagaimana nantinya ini model kegiatannya Jawara Internet? Apakah ini nanti laring atau daring atau seperti apa? Jadi kami kalau modelnya ada penggabungan antara daring dan luring. Itu secara langsung dan online tetap kita lakukan. Kalau istilah populer kita di menuju selama ini hybrid ya. Itu salah satu pola-pola. Jadi sekali lagi sifatnya masih sekedar sosialisasi tetapi untuk mempertajam agenda itulah tadi kita sebutkan, kita memberdayakan kelompok-kelompok yang bisa menjadi instrumen di tengah masyarakat itu. Jadi bukan hanya sekedar KIM yang kita dorong. Ada misalnya kelompok-kelompok binaan dari Kementerian Agama yang konsen terhadap isu-isu penguatan pemahaman keagamaan, itu juga kita ajak kerjasama. Berarti ini berbasis komunitas atau lembaga? Iya, jadi itu yang kita ajak untuk bermitra. Berarti pegiat Jawara ini terbuka untuk siapa saja? Terbuka. Siapa saja yang ingin mengetahui ilmu ini untuk disampaikan lagi kepada masyarakat. Wah, ini menarik ini. Luar biasa. Nanti sahabat Menakar yang mungkin sempat monitor ya, nanti kalau misalnya ingin belajar lebih banyak terkait dengan literasi digital, nah mungkin bisa langsung menghubungi dari teknologi informasi komunikasi. Baik, kita tahan dulu karena kita masih banyak waktu. Sebentar kita akan lanjutkan lagi sahabat Menakar. Kami selalu sampaikan kepada seluruh sahabat Menakar untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan ya dalam setiap aktivitasnya. Tetap stay di 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju.
Trust FM The Spirit of Mamuju. Anda masih mendengarkan seputar spesial talk show bersama relawan TIK Kabupaten Mamuju, dan pagi hari ini kita membahas terkait dengan Desa Sadar Literasi Digital, kolaborasi RTIK bersama ICT Watch dan juga WhatsApp. Dan hari ini hadir Kak Salahuddin selaku relawan TIK Mamuju dan pegiat digital Jawara Internet Sehat. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Kak Salahuddin. Nah, ini Kak, apakah ada klaster objek terhadap kegiatan literasi yang dicanangkan oleh pegiat Jawara Internet ini? Iya, kalau bicara klaster sih kita belajar dari pengalaman relawan TIK selama ini ya. Sejak bergerak ini kan secara khusus kita aktif itu sekitar 2019. Berdasarkan dari pengalaman itu, kami memang sejak awal setiap kegiatan itu memiliki klaster khusus. Misalnya dalam satu isu, memang kita membuat klaster untuk mengetahui capaian kita di mana, apa yang menjadi sasaran. Namun untuk khusus program Jawara Internet Sehat ini, salah satu di antara klaster yang kami siapkan sebagai sasaran edukasi itu, pertama tadi adalah kelompok informasi masyarakat yang ada di tingkat desa. Kemudian yang kedua, kita juga membangun kerjasama kemitraan dengan kelompok yang menaungi sekian banyak tokoh-tokoh agama misalnya ya, atau mubalik istilahnya, karena mereka ini adalah satu di antara sekian banyak opinion leader yang turut berpengaruh di tengah masyarakat, sehingga ini penting kita ajak bersama untuk melihat ada fenomena seperti ini di dunia digital. Itu. Kemudian yang ketiga, ada kelompok ibu-ibu. Kelompok ibu-ibu itu selalu menarik untuk dijadikan sasaran edukasi, karena kenapa? Salah satu kontribusi ibu-ibu itu ada di penyebaran hoax. Mereka bisa menjadi agen penyebar hoax, tapi bisa sekaligus menjadi agen peredam hoax itu sendiri. Karena jauh sebelum hoax itu menjadi istilah populer, kita sudah populer dengan istilah gosip. Jadi hoax itu dimulai dari adanya gosip, adanya bisik-bisik. Itu konvensionalnya. Iya, konvensional. Itu dalam versi konvensionalnya, yang tadinya cerita tentang semangka, akhirnya tiba cerita di tetangga yang lain sudah jadi es campur. Nah, itu yang jadi fenomena yang cukup menarik. Kenapa ibu-ibu selalu menjadi objek kami, bukan hanya di program ini saja, tetapi kemarin memang itu menjadi sasaran kami, termasuk dalam mendorong pelaku UMKM yang banyak digerakkan oleh kelompok ibu-ibu itu. Itu juga menjadi concern kami, karena agar tetap ada keseimbangan. Meskipun kita harus akui tidak menutup kemungkinan juga banyak para kaum bapak-bapak atau lelaki yang terlibat dalam penyebaran hoax itu sendiri. Kemudian ada klaster kelompok remaja. Ini juga salah satu menjadi sasaran kita. Kenapa? Karena pada klaster ini, kelompok remaja ini, salah satu problemnya adalah mereka belum memiliki banyak rujukan yang berdasarkan jenjang keilmuan. Ini kan akan sangat berbeda ketika orang itu kuat membaca, atau kuat membaca tapi melakukan juga kajian dengan melakukan interaksi dengan para yang memiliki kapasitas keilmuan. Jadi akan sangat berbeda kualitas. Jadi kalau sekedar mengakses informasi di internet tanpa melakukan konfirmasi atau melakukan kajian mendalam bersama orang-orang yang lebih paham terhadap informasi tersebut, saya pikir itu akan sangat berbeda. Dan inilah yang menjadi atensi kami khususnya di Kabupaten Mamuju untuk menjadi sasaran edukasi. Jadi sifatnya kami ini turun tidak dalam posisi paling tahu, tetapi juga dalam posisi mengingatkan bahwa ada loh kondisi yang harus disiapkan. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, memandu masyarakat agar mampu lebih adaptif terhadap kondisi perkembangan teknologi digital.
Baik, jadi ada kurang lebih 4 klaster Iya, kemudian untuk difokus. sementara menjadi Ada Kim di desa-desa ini, iya. ada tokoh agama yang tentunya ini punya sangat pengaruh. Iya. Ada juga ibu-ibu dan ada juga remaja. Nah, kalau Salahuddin sendiri melihat dari ruang lingkup penggunaan media sosial, klaster mana yang kira-kira kecenderungannya paling banyak penggunanya dan paling lebih sangat mudah untuk mereka terinfeksi misalnya hoax atau memberikan informasi data pribadi? Iya, kalau tadi data-data dari Mavindo yang kita sempat sebutkan, yang paling tinggi itu kan yang berbasis informasi yang berbau agama misalnya. Jadi ada kondisi kayak seperti ini, isunya itu tampaknya isu agama, tetapi itu adalah politik desain. Itu adalah desain yang dibungkus rasa-rasanya agama padahal itu kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi itu yang harus dilihat. Contoh sederhananya, kita tidak usah bicara politik dulu ya, kita bicara pemasaran. Kita bisa bicara pemasaran produk. Rasa-rasanya kita sedang disuguhi pakaian yang bisa mendorong kita lebih khusyuk beribadah misalnya, lebih fokus untuk beribadah. Tetapi orientasi dari penawaran itu adalah pemasaran sesungguhnya. Jadi mereka membuat definisi-definisi bahwa yang paling absah digunakan beribadah itu kayak gini. Nah itu jadi salah. Meskipun ketika ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya belum sampai ke sana. Terakhir kami menemukan dari beberapa tren pemasaran global itu di Indonesia. Kalau kita betul-betul mau concern misalnya terhadap pakaian yang betul-betul steril, yang dari campuran bahan-bahan yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir kita harus melihat data-data bagaimana produk halal yang ditentukan oleh pemerintah hari ini, karena ada kondisi yang sedang terjadi seperti ini. Tren menjual pakaian misalnya yang tampilannya untuk mendukung ibadah kita, tetapi tidak seiring dengan tren pemahaman beragama yang baik. Jadi harus dilihat, harus ada konsistensi sesungguhnya yang harus didorong di sana. Itu yang bisa kita temukan dari data-data yang kita temukan dalam 10 negara yang ada di dunia yang memiliki tren baik terhadap produk yang mendorong itu, justru Indonesia tidak masuk. Misalnya pakaian dan kosmetik, kita belum sampai ke sana. Artinya apa yang selama ini kita konsumsi atau apa yang selama ini kita beli, rupanya belum menjadi catatan secara global bahwa kita memiliki produk yang betul-betul memiliki keabsahan lebih jauh untuk mendorong proses ibadah kita itu jauh lebih baik. Jadi ada kondisi-kondisi itu. Tapi nanti mungkin segmen berikutnya kita bisa bincang itu lebih dalam. Tapi itu kondisi yang harus dilihat, bahwa jangan sampai komunitas-komunitas kita ini, kelompok masyarakat kita ini, baik remaja, baik ibu-ibu, baik para tokoh agama, melihatnya bahwa ada pendekatan teologis yang tampak di permukaan, padahal kepentingannya adalah kepentingan materialis. Itu yang harus bisa dibedah lebih jauh, sehingga itu tadi yang saya sebutkan, bahwa relawan TK bersama WhatsApp dan ICT Watch tidak cukup dengan dibekali ilmu praktis tentang bagaimana penggunaan smartphone, penggunaan gadget, tetapi harus ada skill tambahan yang menjadi instrumen untuk mampu melihat fenomena sosial yang terjadi. Baik, jadi itu yang dilihat dari kami, dan itu juga menjadi concern teman-teman ICT Watch dan WhatsApp untuk membekali lebih jauh teman-teman jawara yang akan diterjunkan ke tengah masyarakat ini. Baik, luar biasa. Jadi memang ini menarik, program ini sangat menarik karena mengedukasi masyarakat untuk melakukan analisis secara sosial, bukan hanya cara berinternet yang itu seperti ini, tapi mereka ini diasah pikirannya untuk mampu melakukan pemetaan. Oh, ini loh seperti ini, wah ini keren sekali ini. Mudah-mudahan program ini segera terlaksana dan tentunya kita akan tunggu. Jangan kemana-mana sahabat Menegara, karena kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Tetap stay di 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju.
salah 1 bulan yang lalu Presiden juga sempat melaunching program literasi digital di bawah naungan Kementerian Kominfo. Nah, ini yang membedakan dengan program RTIK ICT Watch dan WhatsApp ini apa, Kak? Iya, memang kemarin ada juga yang menjadi concern teman-teman itu, salah satu yang dilibatkan itu termasuk RTIK sih sesungguhnya. Oh, ya, dari program itu. Tapi ada salah satu kondisi yang dimana program ini bagi kami di daerah ya, secara khusus misalnya kita di Mamuju itu masih relatif bisa diterima. Hanya bicara efektivitas sepertinya agak sulit tercapai karena basis kegiatannya basis daring. Oh, iya. Basis daring. Iya, benar-benar. Ini agak repot juga karena mengeruk secara ekonomi, finansial peserta. Dan ini juga akan apalagi gini loh, secara sosial dan secara ekonomi masyarakat kita ini di Mamuju atau di Sulawesi Barat ini kan masih dalam masa pemulihan pasca gempa. Itu pertama. Kedua, kita masih di tengah-tengah pandemi. Benar. Putaran ekonomi kita ini masih sangat lambat sesungguhnya. Benar. Tiba-tiba ada program baru yang meminta kontribusi kita untuk menghabiskan kuota paket data, sementara kebutuhan yang lain juga masih sangat urgent. Secara khusus ini saya lihat di Mamuju atau di Sulawesi Barat itu yang agak kurang pas menurut kami terhadap program itu. Tetapi kalau bicara apa perbedaannya, tentu perbedaannya adalah secara teknis kami turun lapangan, tidak mengandalkan daring saja, masuk ke pelosok. Itu yang menjadi catatan kita di bersama teman-teman ICT Watch dan WhatsApp. Kita punya komitmen untuk menyentuh secara langsung. Iya, bukan hanya mengandalkan layanan jaringan internet untuk melakukan edukasi. Karena faktanya di lapangan. Iya, fakta di lapangan ini harus dipahami kondisi masyarakat. Itu yang sesungguhnya sedang kenapa membuat kami juga sih bertanya-tanya kenapa model yang digalakkan oleh pemerintah pusat ini hanya satu model. Itu artinya yang kita lihat kecenderungannya sampai hari ini kan seperti itu, hanya satu model. Betul. Oh, jadi seperti itu ya sahabat Manakara, karena memang pemerintah juga saat ini lagi kencang-kencangnya melakukan edukasi literasi digital. Nah, baik, karena waktu juga yang telah membatasi kita, Kak Salahuddin ya. Pasti banyak sebenarnya yang saya ingin tanyakan terkait dengan program literasi digital. Mungkin closing statement, apa sih yang paling diharapkan oleh relawan TIK sendiri dalam bagaimana mensukseskan program literasi digital bersama RTIK, ICT Watch dan juga WhatsApp di Mamuju khususnya? Iya, secara khusus di Kabupaten Mamuju selalu jadi prinsip kami di relawan TIK, edukasi itu penting. Mengapa literasi digital harus tetap didorong agar tak ada kelompok masyarakat kita yang merasa ditinggalkan oleh laju peradaban teknologi informasi. Betul. Jadi memang harus ada pemerataan kepada seluruh masyarakat agar mereka mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Kak Salahuddin selaku relawan TIK Kabupaten Mamuju dan juga pegiat digital Jawara Internet Sehat. Mungkin bisa dibocorkan, Kak, kapan launchingnya ini? Ibu Bupati. Secara teknis sih saya melihat dari petunjuk mungkin awal Agustus kita sudah jalan. Baik, kita tunggu sahabat Manakara ya. Sekali lagi terima kasih Kak Salahuddin atas waktunya dan terima kasih kepada seluruh sahabat Manakara yang telah atensi mendengarkan kami di sini. Jangan lupa kembali kami mengingatkan, jangan lupa dengar terus Saputa Special Talk Show bersama relawan TIK Kabupaten Mamuju setiap hari Rabu. Jadi RTIK akan selalu hadir di setiap hari Rabu yang akan memperbincangkan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Olehnya itu saya Ihsan Mandari dan seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.